Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menegaskan bahwa bukan mereka yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi Yesus, orang yang hanya berhenti pada teriakan Tuhan, Tuhan, itu sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Rumah rohaninya menjadi labil. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 1 Desember. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus untuk menaburkan benih sabdamu di Indonesia, sampai menyerahkan nyawa demi namamu. Tanamkanlah semangat mereka dalam hati kami, agar kami pun gigih mewartakan sabdamu di tengah masyarakat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 1 Desember kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir-martir Indonesia. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Dionysius dan Redemptus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dionysius, seorang pelaut dari Prancis yang hidup pada tahun 1600 sampai 1638. Pada usia 35 tahun menjadi imam dan masuk Ordo Karmel. Redemptus, seorang anggota tentara Portugal yang hidup tahun 1598 sampai 1638.
menjadi bruder dalam Ordo Karmel. Mereka mengikuti rombongan utusan Raja Portugal ke Aceh. Di sana mereka ditangkap dan dipenjarakan. Pada tanggal 29 November 1638, keduanya gugur sebagai martir, sehingga usaha mereka mewartakan Injil di Indonesia nampaknya gagal. Namun, justru seperti gandum yang harus jatuh ke dalam tanah dan mati, supaya dapat bertumbuh. Demikian darah kepahlawanan mereka pun membuat tanah Indonesia subur untuk sabda Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, pandemi yang sejak Maret 2020 memberi aneka warna dalam penghayatan hidup beriman dan beragama. Salah satunya adalah agama dijadikan alat untuk memprovokasi dan mencari kepentingan diri, pribadi, ataupun golongan. Banyak orang berteriak, "Tuhan, Tuhan." Namun, mereka bukannya mewujudkan kehendak Tuhan itu, melainkan mencari kesempatan atas nama Tuhan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menegaskan bahwa bukan mereka yang berteriak "Tuhan, Tuhan" yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi Yesus, orang yang hanya berhenti pada teriakan "Tuhan, Tuhan" itu sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Rumah rohaninya menjadi labil ketika ada angin, badai, bisa roboh karena tidak bertumpu pada batu cadas. Hidup rohani yang bersumber pada penghayatan, di mana menyebut Tuhan disertai tindakan yang nyata, misalnya tindakan kasih, kepedulian, bela rasa, adil, dan menebarkan damai, sama artinya membangun rumah di atas batu. Rumah rohaninya akan aman karena batu-batu rohani itu menjadi tumpuannya. Persis apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa kota Yehuda akan kuat karena hatinya teguh dijaga oleh damai sejahtera Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, membangun rumah rohani di atas batu cadas adalah mempercayakan hidup kita ini di dalam doa. Dari doa itu kemudian dengan penuh sukacita melakukan kehendak Allah dalam praktek hidup sehari-hari dengan damai sejahtera, keadilan, dan belas kasih. Itulah rumah rohani yang akan kokoh menghadapi badai sampai pada kesudahannya, sehingga kita akan sampai pada rumah rohani abadi yang sesungguhnya. Ya Tuhan, bantulah kami dalam hidup sehari-hari agar mampu menyusun rumah rohani kami dengan batu keadilan, kejujuran, dan belas kasih, sehingga amanlah rumah kami sampai kesudahannya. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Padamu Tuhan, harapku telah ku pautkan, hanya pada
cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Engkaulah Tuhan penghibur diriku, kala sedih duka hatiku. Hanya padamu Tuhan harapku telah kupautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan kuserahkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.